Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, yaitu biomarker. Di sini beranggotakan ada 8 orang, yaitu saya sendiri, Syamazmi, dengan NRP 25/2018-013, oleh Putri P 25/2018-047, Helmi Hadi 25/2018-075, Rena Salsa A 25/2018-103, Alodin Naban 25/2018-105, Nur Azahra S 25/2018-117, Panjaitan Christine 25/2018-124, dan Ilham Dwi Putra 25/2018-125. Layout pembahasan di sini yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada kategori biomarker, yang ketiga ada paparan dan biotransformasi, dan terakhir ada contoh biomarker. Selanjutnya untuk pendahuluan. Sini ada biomarker. Dalam arti luas, biomarker atau biological markers atau marker biologis adalah suatu teknik pengukuran spesimen biologis yang dapat menjelaskan hubungan antara pemaparan lingkungan dan timbulnya kerusakan atau dampak buruk pada organisme. Definisi lain biomarker yaitu variasi-variasi dalam biokimia, seluler, fisiologi, atau tingkah laku di dalam jaringan atau cairan tubuh pada seluruh bagian organisme yang memberi bukti tentang pemaparan bahan kimia, pencemar, dan juga dapat mengindikasikan suatu dampak toksik. Selanjutnya ada kategori biomarker. Yang pertama ada biomarker paparan atau biomarker of exposure, di mana kehadiran suatu bahan kimia asing atau metabolitnya atau produk yang berasal dari hasil interaksi antara suatu xenobiotics dengan molekul target atau sel yang diukur dalam suatu fase untuk suatu organisme dikelompokkan sebagai suatu biomarker pemaparan. Umumnya digunakan untuk memprediksi dosis atau konsentrasi yang diterima oleh individu yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan perubahan yang timbul dalam suatu kondisi penyakit. Biomarker kerentanan atau biomarker of exposure adalah titik atau hasil akhir yang merupakan indikasi dari suatu kondisi fisiologi dan biokimiawi yang menjadikan individu spesies terkena dampak, baik yang berupa faktor kimia, fisik, atau patogen. Biomarker ini utamanya bermanfaat dalam memprediksi kondisi penyakit pada manusia menggunakan hewan sebagai acuannya. Biomarker kerentanan atau biomarker of exposure adalah titik atau hasil akhir yang merupakan indikasi dari suatu kondisi fisiologi dan biokimiawi yang menjadikan individu spesies terkena dampak, baik yang berupa faktor kimia, fisik, atau patogen. Biomarker ini utamanya bermanfaat dalam memprediksi kondisi penyakit pada manusia menggunakan hewan sebagai acuannya. Yang ketiga adalah biomarker dampak atau biomarker of effects. Biomarker dampak adalah perubahan biokimiawi, fisiologis, tingkah laku, dan lainnya yang dapat diukur dalam suatu organisme yang bergantung pada besarannya. Dapat dikenali sebagai manifestasi atau potensi gangguan kesehatan atau penyakit. Contoh dari biomarker dampak ini yaitu uji daya hambat enzim cholinesterase otak oleh insektisida karbamat dan lainnya. Berikutnya ada paparan dan biotransformasi. Yang pertama paparan. Paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agent potensial yang berasal dari lingkungan. Paparan dapat dibedakan dari istilah dosis yang diartikan sebagai jumlah zat yang masuk atau berada di dalam tubuh organisme. Paparan dapat diukur dari luar, jadi belum tentu sama dengan jumlah yang memasuki tubuh. Jenis paparan dilihat dari sifat pemapar seperti zat kimiawi, fisika, biologis, atau campuran.
Selanjutnya ada biotransformasi. Biotransformasi merupakan salah satu aspek dari bioteknologi yang dapat diartikan sebagai penggunaan biokatalis untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih berharga. Biokatalis yang digunakan dapat berupa enzim yang diisolasi atau seluruh sel mikroba. Contoh dari biotransformasi yang pertama ada oleokimia, lalu desaturasi asam lemak, yang ketiga ada keton, yang keempat ada hidroksi asam lemak, dan yang terakhir ada polimer mikroba. Nah, contoh dari biomarker itu ada dua, ada CA atau cardiomembranous antigen yang merupakan penanda untuk kanker usus besar, kanker lambung, kanker payudara, kanker pankreas, dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada contoh biomarker HSCTN atau High Sensitivity Cardiac Troponin yang merupakan sebagai pendeteksi kerusakan jantung pada pasien dengan serangan jantung. Biomarker jenis ini juga dapat penentu dalam memprediksi siapa yang berisiko, riwayat penyakit, hingga target uji klinis. Selanjutnya ada contoh biomarker. Yang pertama ada enzim cholinesterase. Ini merupakan enzim yang berfungsi sebagai katalisator pada pemecahan asetilkotin ACH menjadi bentuk yang tidak aktif, yaitu asetat dan kolin. Berikutnya ada spesifik metallothionein atau protein pengikat logam yang berfungsi dan berperan dalam proses pengikatan ataupun penyekapan logam di dalam jaringan setiap makhluk hidup. Selanjutnya ada spesifik malondialdehyde atau senyawa dialdehida yang merupakan produk akhir peroksida lipid dalam tubuh. Konsentrasi MDA yang tinggi menunjukkan adanya proses oksidasi dalam membran sel. Yang terakhir ada spesifik glikogen, merupakan salah satu polisakarida simpanan dalam tubuh hewan. Ini biasanya dapat dijadikan biomarker terhadap kondisi fisiologis ikan, terutama pada ikan yang mengalami stres. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.